Halo mahasiswa kreatif dan inovatif. Nah, pada kesempatan kali ini merupakan tanggal 23 April, merupakan momen sejarah yang kita tunggu-tunggu karena hari ini merupakan hari yang memperingati Hari Buku Sedunia. Kemudian pada tanggal 23 April juga merupakan hari lahirnya Kiai Haji Bahoudin Mutahari. Tentunya di momen kali ini ada review buku spesial dari saya Muhammad Ilyas Al-Husain, anak manajemen angkatan 2020, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Terang Tanpa Lentera. Ini sesuai dengan jargon Uniba, dalam bahasa Maduranya yaitu Terak Tak Semar. Nah, pada kesempatan kali ini buku yang saya pegang merupakan karya dari Bapak Ahsanul Kossasi. Nah, buku ini menjelaskan tentang biografi kehidupan Kiai Bahoudin Mutahari, mulai dari waktu bersekolah di Yogyakarta sampai mendirikan pesantren dan juga sampai ditahan oleh penjara Belanda, dan tentunya akan saya sampaikan melalui secara singkat dan padat pada momentum hari yang spesial ini. Di buku bagian awal dijelaskan bahwa Kiai Bahoudin Mutahari ini merupakan kiai yang karismatik yang bisa menggabungkan antara teori fisika dan metafisika. Perlu teman-teman ketahui bahwa kalau teori metafisika adalah teori yang tidak bisa diraba oleh pikiran akal rasional oleh manusia, sedangkan teori fisika adalah teori yang memang ada dan juga bisa terjadi, dan kehidupan manusia itu memang ada teori fisikanya. Nah, di buku ini di bagian awal banyak sekali orang-orang Sumeneb yang memang berdatangan kepada rumah Kiai Bahoudin Mutahari yang terletak di Kepanjen, meminta doa, dalam istilah meminta obat agar supaya penyakit yang dialaminya supaya sembuh. Ada beberapa banyak masyarakat di Sumeneb seperti terkena penyakit sihir karena ada orang yang jahat, dan juga ada penyakit yang aneh-aneh tidak bisa disembuhkan oleh rumah sakit. Kemudian ketika dibawa ke Kiai Bahoudin Mutahari lalu diobati secara metafisika, insya Allah penyakitnya itu sembuh. Nah, pada suatu ketika ada dokter yang bernama Mulyono kalau nggak salah ya, itu datang ke Bahoudin bahwa ada suatu pasien yang ada di Rumah Sakit Umum Sumeneb yang sekarang bernama DRS Anwar. Ada seorang yang terkena sihir. Kemudian Kiai Bahoudin Mutahari ini datang kepada rumah sakit, kemudian lalu pasiennya tersebut disuruh memejamkan mata, sehingga 15 menit kemudian di perutnya itu diambillah suatu batu kerikil, dan itu merupakan suatu santet menurut kepercayaan orang Madura yang dilakukan oleh orang lain karena orang tersebut benci terhadap pasien tersebut. Nah, nyampe sekarang batu tersebut diabadikan di Rumah Sakit Anwar di Sumeneb, menurut buku yang saya kutip di buku Terang Tanpa Lentera ini. Kemudian ada juga hal-hal penampakan seperti halnya ketika waktu itu Kiai Bahoudin menyembuhkan orang yang kesurupan. Kemudian Kiai Bahoudin menyembuhkan orang yang terkena penyakit berat, sampai-sampai tokoh yang ada di Jawa Timur, tokoh nasional pada waktu itu meminta bantuan kepada Kiai Haji Bahoudin Mutahari ini. Ada juga yang menarik mengenai biografi Kiai Bahoudin Mutahari ini, bahwa sesungguhnya Kiai Baha ini adalah orang yang welcome terhadap masyarakat kecil, di mana orang yang berobat kepada Kiai Baha itu tanpa sepeser pun Kiai Baha melayani dengan tanpa pamrih dan juga tanpa mengharap balasan uang dari masyarakat tersebut. Nah, di sini juga dijelaskan oleh sang penulis Bapak Ahsanul Kossasi bahwa Kiai Baha ini merupakan orang yang gemar membantu masyarakat dan juga bisa menafsirkan sesuatu. Seperti peristiwa kayak gini, ada seorang tentara Belanda
yang istrinya sedang sakit di Belanda, kemudian diterawang oleh Ki Baha sampai diobati oleh Ki Baha dari Sumeneb. Kemudian tentara Belanda itu menyampaikan beribu terima kasih kepada Ki Baha, sampai akhirnya Ki Baha itu disegani oleh satu tentara yang sudah ditolong oleh Ki Bahauddin Mudhari ini. Nah, dan juga penulis Bapak Ahsanul Kossasi menjelaskan tentang teori fisika dan metafisika. Nah, perlu saya sampaikan kalau teori metafisika adalah alam gaib yang tidak bisa diraba oleh manusia, akan tetapi itu memang benar-benar nyata ada. Dan juga ada teori fisika yang memang tampak di depan mata, dan itu adalah teori yang dipelajari manusia pada kesempatan pada hari ini. Nah, di buku bagian tengah memang diceritakan bahwa kita tidak boleh yang namanya tidak percaya dengan keadaan gaib. Contohnya seperti ini, ketika dahulu Nabi Yunus berada di perut ikan paus, itu seolah-olah masyarakat tidak percaya. Tapi pada hari ini dalam teori fisika memang ada kapal selam sehingga manusia dapat bertahan di bawah laut. Kemudian ada juga Nabi Musa yang bisa membelah laut. Kemudian pada saat sekarang manusia tersebut bisa berjalan di laut dengan adanya Suramadu. Itu merupakan teori fisika yang patut kita apresiasi pada kesempatan kali ini. Kemudian kalau kita berbicara masalah kehidupan Ki Bahauddin ini selalu mewasiatkan kepada putra-putrinya agar menegakkan sholat, dan rutinitas yang pasti dalam Ki Bahauddin Mudhari ini adalah Ki Baha merupakan orang yang istiqomah dalam mendirikan sholat tahajud, yaitu Qiyamul Lail. Ada orang yang ingin melihat seberapa khusyuk dan seberapa lama Ki Bahauddin dalam melaksanakan sholat tahajud, kemudian masyarakat tersebut ikut sholat tahajud sampai pada akhirnya masyarakat tersebut ngantuk dengan diri sendirinya karena tidak kuat dengan lamanya sholatnya Ki Bahauddin Mudhari ini. Nah, perjuangan Ki Bahauddin Mudhari ini dalam memperjuangkan agama Islam, dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia memang adalah suatu hal yang sangat patut kita apresiasi. Bayangkan saja Ki Bahauddin Mudhari karena sosok tokoh ulama yang karismatik yang menjadi panutan di wilayah Sumeneb, sampai pada akhirnya ditaruh di Sumeneb, kemudian melakukan perundingan dengan tentara Belanda karena Ki Bahauddin tidak mau. Lalu Ki Baha itu dipindah ke Bangkalan. Setelah dipindah ke Bangkalan, dipindah lagi kepada Surabaya. Setelah Surabaya dipindah lagi ke Sulawesi. Dan pada akhirnya Ki Bahauddin menjadi tokoh yang diberi penghargaan oleh TNI Jawa Timur sebagai tokoh pahlawan pada tahun 1948. Di bagian akhir pada waktu Ki Bahauddin ini di akhir wafatnya memang berpesan kepada anak-anaknya, putra-putrinya agar supaya tetap menjalin silaturahim, mendirikan sholat, tidak miskomunikasi, tetap istiqomah dalam memperjuangkan agama Islam. Dan juga di akhir hayat Ki Bahauddin Mudhari ini sakit, kemudian dibawa ke Surabaya. Pada akhirnya pada jam 2 siang Ki Bahauddin ini menghembuskan nafas terakhir di Surabaya, dan kemudian Ki Baha ini dikuburkan di Sumeneb di Pamolokan. Ini pada akhir cerita ada kesaksian dari Antonius Muslim Widuri, di mana Antonius Muslim Widuri adalah salah satu pastor yang berhasil masuk Islam karena sebuah didikan atau arahan dari Ki Bahauddin Mudhari. Dan isi persaksiannya seperti ini. Ki Bahauddin Mudhari ini merupakan suatu tokoh legendaris yang bisa
menyamakan pemahaman, dan juga beliau juga hafal kitab Injil, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tentang kesaksian kebenaran Tuhan Yesus, dan juga dijelaskan secara ilmiah, secara analogika. Kemudian ketika sama-sama bertentangan, lalu diambillah jalan yang paling benar. Dan kemudian KBH ini menuntun Antonius Muslim Widuri untuk bersahadat sampai akhirnya pastor dari seorang Katolik ini masuk agama Islam, sampai keturunannya saat sekarang menjadi orang Islam yang memang benar-benar tolen. Mungkin hanya ini review dari jurnal saya. Lebih baiknya teman-teman mahasiswa Uniba terutama membaca langsung terkait review Terang Tanpa Lentera dalam bahasa Madura, yaitu Tera Taat Temar. Semoga pada kesempatan kali ini tanggal 23 April menjadi momentum yang istimewa di Hari Buku Sedunia dan juga hari lahirnya Kiai Haji Bahodin Mudhari ini. Semoga kita dapat menjadi mahasiswa yang lebih produktif, lebih giat membaca buku. Salam mahasiswa produktif dan inovatif.